warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang kelas 069. Dengan saya Mila Tahanifa, calon guru penggerak dari SMP Negeri 8 Batang. Saya Ferry Listiana, calon guru penggerak dari TK Tunas Harapan. Saya Heti Titiawati, calon guru penggerak dari SD Negeri Proyonangan 9 Batang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek baik coaching dengan calon guru penggerak lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Ferry. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coachingnya Ibu bersama coachee nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian di observasi saya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Ya Bu, paham Bu. Baik, selanjutnya Bu Heti, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Heti. Untuk pertanyaan pertama Bu Heti, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu dengan teknik rasa. Oke, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi agar nanti coachee saya bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ditemui Bu. Oh, baik Bu Heti. Untuk pertanyaan terakhir Bu Heti, indikator pencapaian mana atau tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator pencapaian yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur TIRTA secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui Bu. Oke, baik Ibu Heti, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi TIRTA, kemudian ide-ide, solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik Bu Heti, hanya itu yang saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi.
Terima kasih Bu Heti. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu sudah siap? Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya Bu Heti? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana juga kabarnya Bu Mila hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu Heti, apakah Bu Heti ada waktu sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Monggo Bu. Kebetulan ini saya masih ada agak santai. Ada hal apa ya Bu yang ingin Bu Mila sampaikan? Jadi begini Bu Heti, saya ingin sharing dengan Bu Heti tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi saya merasa akhir-akhir ini anak-anak di kelas 8 yang saya ampu dalam mapel matematika itu kok terlihat kurang antusias begitu Bu dalam pembelajaran saya di kelas. Paling sekitar 10-15 menit pembelajaran saja anak-anak sudah menampakkan muka yang tidak bersemangat begitu. Ada yang melihat pemandangan di luar kelas, ada yang bercerita dengan temannya. Mereka itu seperti tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oke, Bu Mila. Dari yang sudah Bu Mila sampaikan tentang masalah yang Bu Mila alami di kelas ini, sebetulnya apa yang Bu Mila inginkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Jadi yang saya inginkan dari obrolan kita hari ini, saya ingin menyampaikan suatu masalah saya dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Baik, sekarang menurut Bu Mila, dari kacamata Bu Mila sendiri sebagai guru di kelas ya Bu ya, hal apa saja yang membuat anak-anak bisa terlihat tidak antusias dalam pembelajaran Bu? Jadi kalau menurut pengamatan saya lihat anak-anak ini akan mulai tidak antusias saat saya sudah mulai menjelaskan materi Bu. Karena mereka sudah beranggapan bahwa matematika itu susah, matematika itu membosankan. Sedangkan saya harus menjelaskan dan memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anak mengenai materi yang akan saya capai. Nah, hal ini menjadi pembelajaran yang berpusat pada saya Bu, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor diri pemahaman mereka. Nah, inilah yang menyebabkan mereka jadi bosan dan tidak antusias dalam pembelajaran. Jadi kalau dari sudut pandang Bu Mila merasa masih memiliki posisi yang terlalu dominan. Betul begitu, Bu Iya Mila? betul Bu. Nah, apa ada lagi hal yang membuat anak-anak menjadi tidak antusias dengan pembelajaran di kelas, Bu? Iya, yang saya rasakan, saya sekarang ini merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik Bu. Jadi monoton begitu-begitu saja, tidak ada variasi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, sehingga yang menurut mereka matematika itu sulit, kemudian gurunya juga tidak bisa menggunakan metode pembelajaran yang berinovasi, akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak antusias dan susah untuk menerima pembelajaran di kelas karena mereka sudah tidak tertarik dengan mapel matematika begitu Bu. Oke, setelah Ibu mengetahui beberapa faktor penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya, Bu? Langkah supaya anak-anak menjadi antusias berarti saya harus membuat pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Jadi tidak lagi berpihak pada saya atau berpusat pada saya gitu ya. Dan untuk bisa menghilangkan stigma negatif dari otak anak-anak bahwa matematika itu adalah mapel yang sulit, dalam mapel matematika juga saya akan menjelaskan bahwa matematika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, saya tentu perlu mengingatkan mereka untuk memotivasi kembali mereka dalam belajar dengan membuat pembelajaran matematika itu menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Wah, menarik sekali nih Bu. Jadi sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yang asik dan menyenangkan, yang seperti apa yang ingin diterapkan oleh Bu Mila di kelas nanti? Nah, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Bu. Setahu saya, dari hasil saya mengikuti beberapa webinar, pembelajaran berdiferensiasi itu kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu Heti. Jadi kalau kebutuhan murid sudah terpenuhi, pastinya nanti mereka akan lebih antusias dan bersemangat di kelas. Wah, bagus sekali ini. Pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana yang Bu Mila ingin terapkan nanti Bu?
saya akan membuat modul ajar yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Untuk berdiferensiasi konten, saya akan mencari sumber belajar lain seperti dari buku paket, bisa dari YouTube, TikTok, atau video pembelajaran dari guru lain. Selain itu, kan memang saya hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket saja, Bu. Nah, saya nanti terangkan materinya, lalu anak-anak mengerjakan soal-soalnya. Nah, setelah saya akan, jadi begini Bu Heti, saya akan membuat modul ajar yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi konten, saya akan mencari sumber belajar lain selain dari buku paket, itu bisa juga dari YouTube, TikTok, atau video pembelajaran dari guru lain. Selama ini kan memang saya hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket saja ya Bu. Nah, saya terangkan materinya, lalu anak-anak mengerjakan soal-soalnya. Rencananya nanti saya akan merangkum penjelasan materi ini, lalu menyampaikan melalui PowerPoint yang disertai dengan video pembelajaran agar mereka bisa menarik perhatian. Dan dari siswa dengan tipikal auditori dan visual, tentu setelahnya saya akan memberi pertanyaan tematik untuk menegaskan kembali isi dari materi tersebut. Untuk diferensiasi prosesnya, saya akan memberikan beberapa LKPD yang niatnya nanti mau saya kombinasikan dengan beberapa model pembelajaran seperti talking stick, NHD atau TGT. Nah, saya rasa ini akan memancing anak-anak kinestetik untuk ikut berperan serta aktif dalam pembelajaran. Untuk diferensiasi produknya, rencananya saya ingin membuat berupa produk sesuai kemampuan dan minat mereka. Misalnya yang suka menggambar, berarti nanti mereka membuat komik pembelajaran, atau yang suka mengedit video berarti membuat tulisan atau video mereka dengan aplikasi Capcut atau Canva. Dan yang suka berkreasi, mereka dapat membuat alat peraga matematika juga yang disesuaikan bab yang akan dibahas. Nah, refleksi dari akhir pembelajaran juga akan saya lakukan, Bu. Dari hasil refleksi ini, nanti saya bisa pakai sebagai perbaikan untuk pembelajaran di minggu berikutnya. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Bu Mila susun ini. Jadi, menurut Bu Mila, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat siswa jadi antusias dalam pembelajaran ya, Bu ya? Iya. Atau mungkin masih ada cara lain Bu selain yang tadi sudah Bu Mila sebutkan? Cara lainnya selain saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dengan adanya ice breaking juga seru kayaknya ya Bu ya. Kalau diterapkan di tengah-tengah pembelajaran agar anak-anak itu bersemangat dan bisa fokus mengikuti pembelajaran. Pasti mereka suka kalau diajak menyanyi, bertepuk tangan, atau bergerak sedikit. Selain itu, meminta anak untuk berhenti sejenak, lalu meminta mereka untuk meregangkan badan atau menarik dan menghembuskan nafas, sepertinya juga akan membantu mereka agar tidak tegang dan tidak bosan di tengah-tengah mengerjakan LKPD. Ya Bu, saya terkesan sekali nih dengan ide-ide yang Bu Mila sampaikan. Nah, untuk rencana-rencana ini, kapan nih Bu Mila bisa melaksanakannya? Rencananya saya akan menyusun modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan berkonsultasi dulu dengan rekan sejawat, lalu agar bisa mendapatkan saran dan koreksi dari beberapa tempat Bu Heti. Iya Bu, saya terkesan sekali nih dengan ide-ide yang Bu Mila sampaikan tadi. Nah, untuk rencana-rencana ini, pelaksanaannya bagaimana Bu? Jadi saya akan menyusun modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan berkonsultasi dulu dengan rekan sejawat agar bisa mendapatkan saran dan masukan dan serta koreksi dari beberapa tempat Bu. Luar biasa Bu, rencana yang sangat bagus untuk diterapkan. Kapan ya Bu Mila bisa melaksanakannya? Saya akan menyusun modulnya mulai nanti malam Bu, rencananya agar besok bisa saya konsultasikan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Jadi mulai Senin depan bisa saya terapkan di kelas. Wah, semangat sekali nih Bu Mila, bagus Bu. Kemudian
apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nanti, Bu? Saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab atas hal itu, Bu, karena menurut saya murid tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai guru. Kemudian, Bu, bagaimana tindak lanjut Bu Mila yang akan Bu Mila lakukan untuk kedepannya? Saya akan laksanakan secara berkelanjutan ya, Bu ya. Akan saya pantau perkembangannya bagaimana nanti. Baik, Bu Mila. Dari perbincangan kita ini, bagaimana sih perasaan Bu Mila sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega, saya sangat senang. Akhirnya saya dapat bercerita, kemudian menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Mila, saya rasa juga perbincangan sungguh luar biasa dan saya harap Bu Mila mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya, Bu. Oke, Bu, siap. Terima kasih Bu Heti untuk waktunya sudah diberikan kepada saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya mohon undur diri dulu ya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Heti. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Puci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses percakapan tadi, Bu Heti? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya, Bu Heti. Ibu memang sudah memberikan prinsip kemitraan di mana terbukti ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Heti juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah menggali aktivitas seorang Puci untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Puci. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, sudah terlaksana. Dan yang terpenting, Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta yang diawali dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum di catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Bu Heti ya. Nah, ada pertanyaan terakhir ini, Bu Heti, dari saya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana tadi coach masih ada sedikit hal yang ingin disampaikan. Kemudian saya seharusnya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, luar biasa Bu Heti. Semoga teknik ini bisa dimaksimalkan oleh Bu Heti dan tidak hanya potensi ini, potensi lain dianggap juga semakin tajam nanti ketika dianggap sebagai pelayanan untuk coaching kepada Pucinya. Saya harap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu kedepannya agar bisa sesuai dengan berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Bu Heti, proses yang sangat luar biasa Bu Heti. Semoga bisa berdampak lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu Heti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.